Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Santriwan Rijalul Ghad Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, berkaitan dengan saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab, yang berarti menandakan tinggal 2 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Nah, biasanya ketika kita masuk bulan Rajab, ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa bulan Rajab merupakan bulan yang mulia. Bahkan kemuliaan bulan Rajab ditandai oleh kebanyakan masyarakat dengan cara melaksanakan ritual-ritual ibadah, baik sholat, saum, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, untuk kajian kali ini kita akan bedah kira-kira apakah betul bulan Rajab adalah bulan yang mulia sebagaimana yang disampaikan oleh kebanyakan masyarakat. Dan yang kedua, apakah betul di dalam bulan Rajab ada ibadah-ibadah yang khusus yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ketika kita memulai kajian ini, kita akan buka kajian dengan membaca surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau jumlah bulan yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi perputaran waktu bagi manusia, ithna asyara syahron, jumlahnya ada 12 bulan. Fi kitabillah, ini sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan bumi, menciptakan langit dan bumi. Minha, nah dari yang 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arba'atun hurumun, ada 4 bulan yang haram. Allah menciptakan 12 bulan. Nah, dari yang 12 bulan itu arba'atun hurumun, ternyata ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang hurum. Dzalikad dinul qayyim, kata Allah, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu, maka janganlah kalian berlaku zalim fihinna, pada 4 bulan itu, anfusakum, terhadap diri-diri kalian. Nah, santriwan Rijalul Ghad Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang beserta ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini menjadi dalil bahwa Allah menciptakan bulan itu 12. Tetapi ketika Allah menciptakan bulan yang 12, ada yang Allah pilih yaitu 4 bulan. Menjadi bulan apa? Menjadi bulan yang haram, menjadi bulan yang hurum. Nah, 4 bulan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu anfusahunna, fala tadlimu fihinna anfusakum. Pada 4 bulan ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan. Atau pada 4 bulan ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan permusuhan. Nah, maka kemudian para ulama diantaranya Imam Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan hurum atau haram untuk menyebutkan 4 bulan itu apa? Nah, maka kemudian Al-Maraghi menyebutkan haramun, yang namanya haram itu minal hurmati, berasal dari kata hurmati. Haram ini berasal dari kata hurmati, bimakna at-ta'zim, yang memiliki makna at-ta'zim, memuliakan
atau memiliki makna mulia. Nah, maka dengan adanya penjelasan ini, kenapa babi dikategorikan haram? Kenapa bangkai dikategorikan haram? Kenapa sesembelihan yang diperuntukkan bukan untuk Allah dikategorikan haram? Kenapa alkohol haram? Kalau kita lihat akar kata dari haramun ini sebetulnya hurma, memuliakan atau at-ta'zim. Tapi kenapa daging babi dihukumi oleh para ulama, bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman haram? Ini menunjukkan bahwa ketika manusia tidak memakan daging babi, sebetulnya Allah sedang memuliakan manusia. Ketika manusia tidak mengkonsumsi bangkai, maka berarti pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan manusia. Nah, maka orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang haram, hakikatnya mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, lalu kemudian di dalam tafsir Al-Manar pun disebutkan wahwa minal hurmati. 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan yang haram, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan itu? Nah, Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manarnya beliau menyampaikan, kataba wa farada ihtirama hadhil ashhuri. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kemuliaan bagi bulan yang 4 ini, wa ta'dhimiha, dan mengagungkan 4 bulan yang ini. Kenapa? Wa harramal qitala, karena pada 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan. Nah, artinya begini. Ketika Allah mengharamkan 4 bulan ini, siapapun yang mau melakukan peperangan silahkan, tidak jadi masalah selama ada lawannya. Tapi tidak boleh melaksanakan peperangan pada 4 bulan ini. 4 bulan apa saja yang dimaksud? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan 4 bulan ini, 4 bulan yang seperti apa dan apa saja 4 bulan itu. An Abi Bakrota, dari Abi Bakro, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau telah bersabda, inna zamana qad istadaro kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu telah Allah Subhanahu wa taala putarkan. Nah, dengan adanya ayat ini menjadi dalil yang namanya waktu akan selalu berputar. Kurang lebih waktu itu seperti bola bulat. Kalau kita misalkan start dari awal, maka akhirnya kemana deh? Ke atas. Terus seperti itu. Itulah waktu. Bulan yang pertama nanti akan kembali lagi kepada bulan yang pertama, terus seperti itu. Kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard, sebagaimana kondisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu, 1 tahun, ithna asyara syahron, itu ada 12 bulan. Minha, di antara yang 14 bulan itu, arba'atun hurumun, ada 4 bulan yang haram atau yang dimuliakan. Salatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut penyebutannya. Apa saja? Ini ya. Pertama, bulan nu diharamkan ke Allah Subhanahu wa taala, atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau dalam hal ini bulan yang kita tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan. Bulan apa saja? Pertama, Zulqa'dah. Yang kedua, Zulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Ini kan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Wa Rajabun, yang keempat adalah bulan Rajab. Iya, ternyata 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan, atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kan sekarang peperangan tidak ada. Ya, peperangan tidak ada. Apakah haram ini hanya terkategori tidak boleh melakukan peperangan?
Nah, ternyata kemudian ketika dalam kondisi aman, makmur seperti sekarang, maka bulan yang diharamkan ini bukan haram untuk melakukan peperangan. Tetapi pada 4 bulan ini diharamkan bagi manusia untuk melaksanakan permusuhan. Gitu. Untuk melakukan permusuhan, menyebarkan kebencian, menyebarkan sesuatu agar orang lain membenci kepada orang lain. Nah, pada 4 bulan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan oleh Rasul, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ditegaskan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan. Memang makna haram ini artinya tidak boleh perang. Tetapi dalam kondisi aman seperti saat ini, yang diharamkan bukan perang. Yang dilarang bukan perang, tapi yang dilarang adalah tidak boleh antara si A dengan si B melakukan permusuhan. Tidak boleh antara si C dengan si D melakukan kekerasan, permusuhan. Nah, maka apalagi kondisi sekarang. Kita kan sekarang sudah mulai masuk bulan Rajab. Nah, ketika kita masuk bulan Rajab, wayahna orang lain mengajak peperangan dengan kita, orang lain nyewa kepada kita, orang lain mengajak bermusuhan kepada kita, karena kita sekarang masuk bulan Rajab, wayahna tidak boleh melawan mereka. Meningelehan, lebih baik mengalah daripada mengikuti kehendak mereka. Pertama, kita melakukan permusuhan dengan mereka, itu kan sudah dosa, ya. Itu sudah dosa. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak halal surga bagi mereka yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Kalau kita bermusuhan dengan orang lain, menyebarkan kebencian kepada orang lain lebih dari 3 hari, Rasul menyebutkan haram masuk ke surga, haram masuk ke dalam surga. Apalagi menyebarkan permusuhan dalam kondisi bulan Rajab. Nah, begitu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab. Lalu kemudian kita lihat, biasanya setiap nama bulan yang kita lihat di kalender, baik kalender Masehi atau kalender Hijriah, biasanya penamaan bulan itu selalu berkaitan dengan satu kondisi. Contoh misalkan Ramadan. Nah, bet dinamai Ramadan. Nah, karena dalam bulan Ramadan pada waktu itu sangat panas. Nah, makanya para ulama fikih menyebutkan kenapa bulan dinamai Ramadan? Karena pada waktu itu syiddatul har, kondisi di mana cuaca sangat panas, sangat terik. Maka dinamai bulan Ramadan. Sekarang kenapa dinamai bulan Rajab? Nah, adanya nama bulan Rajab ternyata tidak terlepas dari kondisi yang terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Nah, Imam Ibnu Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab, di ana dia. Oh taya, di ana belum ada kitabnya. Nanti insya Allah kita akan belinya. Kita akan beli kitab Lisanul Arab. Imam Ibnu Mandur beliau menyebutkan bahwa Rajabun, bulan Rajab, syahrun, itu adalah bulan sammuhu bidzalika, yang orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu sengaja menamai dengan kalimat Rajabun li ta'dhimihim, karena mereka sangat mengagungkan iyahu, bulan itu, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Nah, penamaan bulan Rajab ternyata ini bukan dinamai ku Rasul. Penamaan bulan Rajab ini sebetulnya sudah ada sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, nama bulan Rajab ini sudah ada. Dan kalau misalkan kita lihat penamaan bulan dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, ini sebetulnya sudah ada sebelum adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi bulan Rajab, kenapa dinamai Rajab? Karena ketika orang-orang Arab jahiliyah mereka mau mengagungkan satu waktu, maka pengagungan itu dinamai dengan Rajab. Bagaimana pengagungan yang dilaksanakan oleh mereka? Nah, kita lihat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, la faro'a, sekarang tidak ada yang namanya faro, wala atirota, dan tidak ada yang namanya atiroh. Berarti menunjukkan dulu zaman jahiliyah mah terbiasa ada orang yang menyebutkan faro dan ada juga yang menyebutkan atiroh. Apa maksudnya? Wal faro'u, yang dimaksud dengan faro yaitu awalun nitaji kanu yadbahunahu li tawaghitihim. Yang namanya faro ialah anak binatang pertama mereka menyembelihnya untuk berhala-berhala mereka. Nah, dulu ada tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Tradisinya apa? Kalau ada kambing, kalau ada sapi, kalau ada domba, kalau ada unta, kemudian unta tersebut baru melahirkan. Anak yang pertama dari kelahiran unta tersebut maka disebut naon tadi? Faro. Disebutnya faro. Contoh misalkan Wafi. Wafi punya unta. Ketika Wafi punya unta, kemudian unta Wafi hamil. Duka usaha hamil, pokoknya mah hamil gitu. Unta Wafi hamil. Ternyata ketika unta Wafi hamil, lahir deh anak unta. Maka anak unta dari kelahiran pertama disebutkan naon? Faro. Biasanya orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu, kalau ada anak dari binatang ternak yang pertama kali lahir, itu biasanya oleh mereka disembelih. Ketika disembelih, ditujukan untuk apa? Sesembelihan dari anak pertama bukan untuk dimakan, tapi sesembelihan dari anak pertama sengaja mereka persembahkan untuk berhala. Gitu. Dimakan tidak? Wallahu alam. Yang penting ketika disembelih, keresel, sembelih sudah dipersembahkan untuk berhala. Itu faro. Yang kedua, atiro. Nah, wal atiro tu fi rajabin. Sedangkan atiro ialah sesembelihan yang dilaksanakan pada bulan Rajab. Nah, kenapa sesembelihan ini menunjukkan pemuliaan orang Arab jahiliyah? Sebab orang Arab jahiliyah ketika datang bulan Rajab, mereka menyembelih berbagai macam hewan, baik unta, sapi, domba disembelih oleh mereka. Ketika disembelih oleh mereka, maka darah-darah yang dimiliki oleh hewan yang disembelih bukan dibuang, ditampung di wadahan karena boboko, karena baskom kan, di wadahan karena jolang, karena baskom. Yang penting si darah itu tidak dibuang. Ketika darah sudah diambil, maka kemudian sengaja darah tersebut mereka kucurkan ke atas kepala berhala. Nah, memuliakan bulan Rajab diantaranya mengucurkan darah ke atas kepala berhala. Itulah asal mula kenapa dinamai bulan Rajab. Gitu. Karena dalam satu tahun biasanya oleh orang Arab jahiliyah mereka pilih 30 hari atau 29 hari. Yang 29 hari ini waktunya kapan? Baik pertengahan, awal atau akhir, yang mereka sengaja menyembelih banyak hewan. Kemudian hewan tersebut darahnya ditampung dan kemudian dikucurkan ke berhala, ke atas kepala berhala. Maka 30 hari atau 29 hari karena mereka memuliakan disebutlah bulan Rajab. Nah, lalu kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan Rijalul Ghor pesantren Persatuan Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa bulan Rajab menjadi bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Akan tetapi ketika Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka kemudian pemuliaan yang dilakukan oleh mereka kemudian oleh Rasul dihapus. Maka Nabi menyebutkan la faro'a, tidak ada lagi yang namanya faro, wala atirota, dan tidak ada lagi yang namanya atiro. Akan tetapi ternyata masyarakat saat ini masih banyak yang memuliakan bulan Rajab dengan cara yang salah. Bulan Rajab itu mulia karena memang sudah dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemuliaan bulan Rajab dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh manusia saling menzalimi atau tidak boleh manusia saling melakukan permusuhan atau peperangan. Nah, ternyata saat ini banyak masyarakat kita baik di perkampungan atau bahkan di kota ternyata yang memudahkan bulan Rajab tetapi dengan cara yang salah. Atau para ulama menyebutnya banyak ketika datang bulan Rajab banyak masyarakat yang melakukan bid'ah yang mereka sandarkan kepada Nabi padahal sebetulnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana contoh bid'ah yang dilakukan pada bulan Rajab? Nah, ada beberapa ibadah yang menjadi bid'ah yang dilaksanakan pada bulan Rajab. Apa saja? Yang pertama, sholat. Nah, Imam Ibnu Zawji beliau menyusun satu kitab dengan nama Kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at ini kitab yang di dalamnya hanya mencantumkan hadis-hadis maudhu. Maudhu itu naon? Palsu. Nah, di antara hadis palsu yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Zawji di dalam kitab Mawdu'atnya yaitu berkaitan dengan hadis yang memerintahkan sholat pada bulan Rajab. Man shallal maghriba awwala lailatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat maghrib di awal malam min Rajabin, di malam pertama bulan Rajab. Enak tanggal sabara bulan Rajab? Tanggal berapa? Pohonnya. Nah, Nabi menyampaikan kata hadis ini, barang siapa yang melaksanakan sholat maghrib di malam pertama bulan Rajab, setelah melaksanakan sholat maghrib kemudian summa sholat ba'daha ishrina rakaatan, kemudian setelah melaksanakan sholat maghrib dia melaksanakan sholat 20 rakaat. Sedikit kan 20 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin, dia membaca di setiap rakaat bi Fatihatil Kitabi, surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahadun marratan, dan membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? Satu kali. Wa yusallimu fihinna asyra taslimatin, dan dia membaca salam sebanyak 10 kali. Maksudnya seperti apa? Begini. Beres sholat maghrib awal bulan Rajab, ketika sudah selesai kemudian melaksanakan sholat 20 rakaat. 20 rakaat ini henteu langsung 20 rakaat, tapi 20 rakaat ini 2 rakaat. Kalau 20 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam kira-kira berapa kali salam? 10 kan? Nah, 10 kali salam. Maka yang 20 rakaat ini masing-masing rakaat membaca surat Al-Fatihah dan kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian atadruna ma thawabuhu, kemudian Rasul bertanya, apakah kalian tahu apa pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang sholat 20 rakaat setelah melaksanakan sholat maghrib di awal malam bulan Rajab? Fa inna ruhal amina, sesungguhnya ruh al-amin Jibril. Jibril itu kadang-kadang dinamai juga Ruhul Amin. Allamani, beliau mengajarkan kepada aku, dzalika, tentang sholat itu. Qulna, lalu kemudian kami para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ya Rasul, kami tidak tahu. Hanya Allah dan Anda yang mengetahui apa pahala yang didapatkan bagi mereka yang melaksanakan sholat 20 rakaat. Qala, Rasul menjawab, hafidhahullahu fi nafsihi, pahala bagi mereka yang sholat 20 rakaat di awal malam pertama bulan Rajab adalah Allah akan menjaga diri orang tersebut. Kayak yang pertama, Allah akan menjaga diri orang tersebut. Wa malihi, Allah juga akan menjaga hartanya. Wa ahlihi, Allah juga akan menjaga keluarganya. Wa walidihi, Allah juga akan menjaga orang tuanya. Wa walidihi, keturunannya. Wa ujira min adzabil qabri, dan dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Pak coba kamari salat 20 rakaat
Mau selamat tina siksa kubur. Jadi kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, kita perhatikan kapan awal bulan Rajab. Ketika awal bulan Rajab, beres sholat maghrib, kemudian sholat 20 rakaat. Pertama, dirinya akan diselamatkan oleh Allah. Hartanya, istrinya, anak keturunannya akan diselamatkan. Bahkan akan diselamatkan dari siksa kubur. Wajaza ala sirati kalbarqi bi ghairi hisabin wala adabin. Yang terakhir, dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti melewati sirat. Ya. Ketika nanti melewati sirat, kalbarqi bi ghairi hisabin wala adabin. Barq itu apa? Petir. Petir. Seperti petir. Jadi ketika antum nanti lewat, nanti kan setiap manusia ketika meninggal dunia pasti akan melewati yang namanya sirat. Dan kondisi manusia ketika mereka melewati sirat, ada yang secepat kilat atau petirnya, ada yang seperti berlari, ada yang seperti menggunakan kuda, ada yang merangkak, bahkan ada yang baru melangkah ke sirat langsung jatuh ke jurang api neraka. Nah, kalau kita ingin selamat dari sirat, maka bahasa dalam hadis ini silahkan melaksanakan sholat 20 rakaat di awal bulan Rajab ba'da sholat maghrib. Nah, maka akan lewat seperti kilat. Mangga laksanakeun. Luar biasa pahalana si Gabir. Cuman hadis ini maudhu. Hadis ini palsu dan tidak bisa diamalkan. Jika mau diamalkan silahkan. Ngan dosana gede pisan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang berkaitan masih dengan ibadah sholat yang dilaksanakan di bulan Rajab. Man soma yauman min Rajabin. Barang siapa yang melaksanakan saum satu hari pada bulan Rajab, wa shalla fihi arba'a raka'atin. Di samping saum pada bulan Rajab, dia pun sholat dengan 4. Ini ringan. Yang tadi 20 rakaat, ini mah 4 rakaat ringan teh. Bisa oleh antum praktekkan silahkan. Yaqra'u fi awwali raka'atin. Dia membaca di setiap rakaat mi'ata marratin ayatal kursi, 100 ayat kursi. Jumlah rakaatnya mah berkurang, hanya 4, tapi setiap rakaat membaca 100 ayat kursi. Beres surat Al-Fatihah kemudian membaca ayat kursi 100. Wa fi raq'ati tsaniyati, itu baru rakaat pertama. Di rakaat kedua, wa fi raq'ati tsaniyati, di rakaat yang kedua, mi'ata marratin qul huwallahu ahad. 100 kali qul huwallahu ahad. Eta teh rakaat kedua. Jadi kalau misalkan antum melaksanakan salat 4 rakaat, kemudian rakaat pertama ayat kursi 100 kali. Rakaat kedua qul huwallahu ahad 100 kali. Lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Maka dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan bahwa dia ahli surga. Ta'ieu istana yang nanti akan ditempati oleh orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat di bulan Rajab. Gampangnya masuk surga. Gampang bisa. Kemudian yang terakhir saum. Bukan hanya sholat yang diagungkan oleh mereka. Ternyata orang-orang yang saum di bulan Rajab, yang kemudian mereka mengkhususkan saum di bulan Rajab, mereka menyebutkan man shoma thalathata ayyamin. Barang siapa yang melaksanakan saum Rajab 3 hari min syahri haram, pada bulan haram atau pada bulan Rajab, kataballahu ibadata tis'imi'ati sanatin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditetapkan orang itu telah melakukan ibadah sebanyak tis'imi'ati sanatin. 900 tahun. Itu usianya 800 tahun. Malaya tidak pernah ada, hanya ada Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kalau antum ingin ibadah seukuran 900 tahun, maka laksanakan saum 3 hari di bulan Rajab. Mulia ta antum teh. Muliakeun antum di batan anak kan. Muliakeun antum daripada anak. Kemudian yang terakhir, inna syahra Rajabin, sesungguhnya bulan Rajab syahrun azimun, adalah bulan yang mulia.
Man shoma minhu yauman, barang siapa yang melaksanakan saum pada bulan Rajab 1 hari, kataballahu lahu sauma alfasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia seperti melaksanakan saum selama 1000 tahun. Saum nih 1 hari di bulan Rajab, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditetapkan seperti saum 1000 tahun. Wa man shoma yaumaini, dan barang siapa yang melaksanakan saum 2 hari, kataballahu lahu siyama alfaisanatin, maka orang tersebut ditetapkan oleh Allah seperti saum 2000 tahun. Wa man shoma thalathata ayyamin, dan barang siapa yang melaksanakan saum 3 hari, maka Allah akan tetapkan orang tersebut seperti saum 3000 luar biasa pahalanya, gede. Wa man shoma min rajabin, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Rajab sab'ata ayyamin, selama 7 hari, ughliqat anhu abwabul jahannam, maka bagi orang tersebut pintu-pintu neraka jahanam akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyamin, dan barang siapa yang melaksanakan saum 8 hari pada bulan Rajab, futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu, maka bagi orang tersebut akan dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyi hasya'a, dan dia akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke pintu surga yang mana saja. Wa man shoma minhu khamsa asyrata yauman, barang siapa yang melaksanakan saum khamsa asyrata itu non 50 hari, buddilat sayyi'atuhu hasanatin, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan, seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia khamsa asyrata 15 hari, bukan 50 hari. Wa man shoma minhu khamsa asyrata, barang siapa yang melaksanakan saum 15 hari di bulan Rajab, buddilat sayyi'atuhu hasanatin, maka orang tersebut akan digantikan dosa-dosa yang telah dilakukan dengan kebaikan. Wanada munadi minas sama, dan nanti di atas langit akan ada orang yang menyeru, qad ghafarallahu laka, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini ternyata kemuliaan saum di bulan Rajab. Gampangnya, mumpung ada waktu silakan. Boleh 1 hari seperti 1000, 2 hari seperti 2000, 3 hari seperti 3000 tahun. Luar biasanya. Akan tetapi ternyata hadis ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at, yang menunjukkan bahwa hadis ini palsu atau maudhu dan tidak bisa diamalkan. Atunya. Nah, lalu kemudian para ulama diantaranya di dalam kitab As-Sunan wal Mubtadi'at disampaikan bahwa qala al-Hafidz Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menjelaskan, lam yurid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi. Tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan terkait keutamaan saum di bulan Rajab, terkait keutamaan qiyam atau sholat di bulan Rajab. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkannya. Maka ketika nanti antum menemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan saum, keutamaan sholat di bulan Rajab, maka tidak akan pernah ada hadisnya. Bahkan Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, beliau menyampaikan, bal amatul haditsil ma'thurati fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam kidbun. Bahkan seluruh hadis yang ma'thur, yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan bulan Rajab, semuanya juga hadis dusta atau palsu. Nah, ini santriwan
Rijalul Ghar Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, maka dengan keterangan-keterangan yang barusan disampaikan, kendati pun bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya bukan kemuliaan yang menuntut kita untuk memperbanyak ibadah yang tertentu. Tetapi kemuliaan bulan Rajab adalah tidak bolehnya melakukan peperangan dan permusuhan pada bulan itu. Hatta bahkan sholat yang dilaksanakan pada bulan Rajab yang khusus, sholat Rajab dan saum yang khusus dilaksanakan pada bulan Rajab dengan penamaan saum bulan Rajab, semuanya juga bersumber pada hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Maka ketika kita nanti menemukan dalil-dalil yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab, maka dapat dipastikan semua hadisnya dhaif, atau bahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Manawi, semuanya adalah hadis palsu atau dusta atas nama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang barusan kita jelaskan dan yang barusan kita kaji menjadi tambahan ilmu bagi kita, ziyadatul ilmi, tambahan ilmu bagi kita, yang mudah-mudahan dengan ilmu tersebut dapat membatasi kita ketika ingin beribadah di satu waktu. Dapat kita timbang dulu apakah ibadah ini dicontohkan oleh Nabi atau tidak, supaya dapat menyelamatkan kita dalam beribadah dan dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.